Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes dan Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Diogenes adalah seorang filsuf yang sangat kritis pada zamannya. Rupanya ia juga sangat kritis kepada penguasa dan khalayak ramai. Mungkin karena itulah nasibnya tidak terlalu beruntung. Ia hidup menyendiri dan makan malamnya hanyalah umbi-umbian. Hal itu rupanya diketahui oleh seorang rekan filsuf lain yang bernama Aristippos. Aristippos sendiri hidup enak dan mewah karena menjilat para raja. Pada suatu hari Aristippos mengunjungi Diogenes. Ia berkata kepada rekannya itu, "Kalau engkau mau belajar menghamba kepada raja, engkau tidak perlu lagi hidup dengan makan sampah seperti ubi." Diogenes menjawabnya, "Jika engkau sudah belajar hidup dengan makan ubi, engkau tidak perlu melihat raja." Saudara-saudari yang terkasih, inilah sekilas gambaran hidup kita manusia yang selalu diwarnai dengan ketidakadilan, ingat diri, kerakusan, kesombongan, pertentangan, dan perselisihan. Lantas kita bertanya, apakah keadaan dunia dan bangsa kita Indonesia sekarang ini terlihat adanya keakraban yang tulus antar suku, antar agama, antar lembaga, antar tetangga, antar karyawan dan pimpinan, antar majikan dan pembantu, bahkan antar orang yang sedang hidup dalam relasi cinta, suami dan istri, anak dan orang tua, mertua dan menantu, kakak dan adik? Jika kita ingin menjawab secara jujur, maka jawabannya yang paling tepat adalah bahwa di antara manusia dengan sesamanya, di antara manusia dan alam lingkungannya, di antara manusia dan Tuhan penciptanya, tengah terjadi pengrusakan hubungan, atau dengan kata lain, adanya kemacetan hubungan di segala dimensinya. Kita bisa lihat peristiwa kehidupan yang terjadi di sekitar kita, di mana konflik tidak pernah hilang, selalu ada ketidakpuasan, perseteruan, persekongkolan, pemerasan, penipuan, diskriminasi, ras, agama, dan status, bahkan sampai pembersihan etnis, pemerkosaan hak, yang kesemuanya berakhir pada pengrusakan citra Allah, penghancuran martabat, dehumanisasi alias penegakan
peri kebinatangan. Manusia zaman sekarang ini hidup bagaikan dalam sebuah kebun binatang yang berisi binatang liar dan buas, dan prinsip kehidupan yang dianut adalah jika aku kuat, aku menang, dan sebaliknya, jika aku lemah dan tak berdaya, maka mampuslah aku. Maka benarlah kata filsuf Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kondisi yang menyesatkan. Memang masih ada sebagian orang yang tidak mengalami hidup yang demikian kelam, yang masih dengan enak dan penuh gairah bangun di pagi hari, memandang mentari yang membawa terang dan energi hidup, dan di malam hari masih bersenandung ria karena karya-karya hidupnya yang membuat hidupnya pantas dan penuh kegirangan. Tetapi ada miliaran manusia yang hidup ngos-ngosan, yang pagi hari bangun dengan keringat karena dalam tidurnya pun ia berpikir keras tentang apa yang bisa dimakan besok pagi. Dan di malam hari terpaksa tidur dengan mengerutkan dahinya karena memikirkan hutang-hutangnya serta masa depannya yang senantiasa kelabu dan gelap. Di tengah labirin kehidupan yang demikian suram, masihkah ada harapan? Dan masih wajarkan orang berharap? Saudara-saudari yang terkasih, ketika dunia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berhasil memecahkan problem hidup sebagian besar umat manusia di bumi ini, maka muncullah agama sebagai satu-satunya harta karun yang masih memberikan percikan harapan di tengah kegelapan hidup manusia. Ketika semua pranata sosial, politik, kultur sudah tidak berfungsi lagi untuk mengangkat manusia dari jurang keterperosokan yang dalam, tampillah agama sebagai pendamping yang setia, yang mencoba menyalakan harapan yang sudah pudar, menghangatkan jiwa manusia yang terlanjur gelap. Agama hadir dan memproklamirkan sebuah kenyataan hidup baru yang penuh keharmonisan, lalu berusaha menghapus keadaan lama permusuhan natural, di mana serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring bersama kambing, anak singa dan anak lembu ngerumpi bersama, lembu dan beruang bertemu dalam sesi makan rumput, dan singa konon makan biskuit seperti anak manusia, dan anak manusia bermain dengan ular kobra seperti dalam sirkus. Kenyataan ini bukan tidak mungkin, atau juga bukan sekedar kisah nan indah, tetapi akan menjadi sebuah kenyataan yang sungguh asal saja tunas dari tunggul Isai itu diterima, sebab padanya roh Tuhan itu ada, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan menjadi satu dengan dirinya. Takut akan Tuhan inilah yang menjadi kunci damai. Takut akan Tuhan menghancurkan ketakutan akan yang lain, sehingga semua yang lain menjadi sahabat, menjadi dekat. Sebaliknya, kondisi tidak takut akan Tuhan memproduksi ketidaktakutan akan semua yang lain, dan inilah sumber perang, konflik, dan permusuhan kultur karena adanya diskriminasi. Yang kaya hanya bergaul dengan orang yang kaya, yang pejabat lebih sering bergaul dengan sesama pejabat, dan juga muncul sukuisme. Juga mulai muncul jurang pemisah karena ada anggota umat yang ngomongnya angku, menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Ada umat yang suka menjadi bos, maunya dilayani dan mesti ikut kemauannya terus.
ada perbedaan status sosial yang membuat mereka tidak rukun, tidak adanya kedekatan satu sama lain, saling segan, dan ada yang merasa minder karena kesederhanaan dan kemiskinannya. Semuanya itu membuat jemaat itu bersedih, tidak terhibur, padahal mereka semua memiliki harta karun yang sama, yakni Kristus yang telah menerima semua, mencintai semua, dan melayani semua. Saudara-saudari yang terkasih, permusuhan kultur ini harus diganti dengan rekonsiliasi religius, dengan menyerap roh Kristus ke dalam hati masing-masing umat Kristen. Dengan mengakhiri permusuhan natural dan permusuhan kultural, maka terjadilah reformasi religius seperti yang diproklamasikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kembali ke alam dengan pakaian jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makan belalang, dan madu hutan. Yohanes juga mengakhiri permusuhan kultur dengan menerima semua orang, termasuk kaum Farisi dan Saduki yang arogan dan sok suci. Ia menghantar mereka semua kepada pertobatan batin. Orang sempat menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang gila, tetapi dengan kegilaannya itu, maka ia membawa harapan akan dunia yang lebih baik, manusia yang lebih bermutu, dan hati yang lebih jernih, indah, dan cantik. Adakah harapan hidup manusia modern ini akan menjadi lebih baik, lebih manusiawi, lebih suci? Ada. Orang Kristen adalah orang yang berharap, dan itulah harta kekayaan orang-orang Kristen yang terbesar. Hidup tanpa harapan adalah kemiskinan yang paling mengerikan dari umat manusia. Harapan inilah yang diungkapkan dalam masa Advent ini, masa penantian kita akan kedatangan Kristus. Harapan adalah motor penggerak hidup kita, percikan api kehidupan kita dikala terjadi deru keputusasaan menekan batin. Kita berharap karena Yesus sangat-sangat baik, meski kadang ia pelit memperlihatkannya. Yesus itu seperti seorang kekasih yang menguji cinta kekasihnya habis-habisan dengan berpura-pura menjauh. Kita lalu menjerit, terhempas, dan putus asa. Tapi pada saat yang sama, ia datang lagi dan berkata, "Jangan cemas, saya ada dan mencintaimu." Kita berharap karena mencintai Tuhan. Dan bila kita merindukan Tuhan, maka kerinduan kita yang bernyala-nyala itu harus mengubah cara hidup kita yang sekarang. Maka sikap yang benar adalah mengusahakan satu cara hidup yang baru, atau suatu perubahan hati, suatu pertobatan yang benar dan tulus dengan niat yang teguh untuk memperbaiki diri. Itulah Advent sejati, itulah yang mesti dibuat selama masa Advent ini. Inilah kesempatan kita, inilah waktu kita. Janganlah menunda, janganlah mengulur-ulur waktu. Tuhan sudah dekat, keselamatan sudah diambang pintu. Marilah kita menyambutnya dengan hati yang bersih, dengan hati yang baru, dengan sikap hidup kita yang baru. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyalahkan cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.